Shalom, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, di dalam kemurahannya kita sekali lagi berjumpa dengan hari Sabat. Kiranya Sabat sekalipun kita rayakan di rumah kita masing-masing, tetap kita bisa berjumpa dengan kasih dan kemurahan Tuhan yang menyapa setiap kita. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk memasuki saat teduh. Jemaat dipersilahkan berdiri. Berbahagialah orang yang Engkau pilih dan yang Engkau suruh mendekat untuk diam di pelataran-Mu. Kiranya kami kenyang dengan segala yang baik di rumah-Mu, di bait-Mu yang kudus. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ibadah kita hari ini dimulai di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus. Diberkatilah saudara yang datang di dalam nama Tuhan. Allah Tritunggal yang Maha Kudus berkenan hadir di antara kita, berkenan menyatakan kasih-Nya dan berkat-Nya, penghiburannya dan tuntunannya. Mari kita menyembahnya dengan syukur dan hormat meski berada di rumah masing-masing. Allah Bapa hadir dalam bait suci-Nya. Sembah sujudlah padanya, umatnya pujilah, padanya pengasih, berteduh dan menyembahlah. Pujilah padanya, besarlah berkat-Nya, ajaiblah kasih-Nya. Yesus Kristus hadir dalam bait suci-Nya. Oh, dengarkanlah sabda-Nya. Ya tebus dosaku, ya hibur hatiku, jalan gelap jadi teranglah. Pujilah padanya, ku dibebaskannya, ku diselamatkannya. Roh Kudus hadir dalam bait suci-Nya dan berdiam di dalamku. Jadikan hatiku bait-Mu yang kudus, kehendak-Mu pun genaplah. Pujilah adanya dalam bait kudus-Nya, selamanya puji-Nya. Bacaan bertanggapan. Carilah Tuhan. Ayo, hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah air. Dan hai orang yang tidak mempunyai uang, marilah. Terimalah gandum tanpa uang pembeli dan makanlah. Juga anggur dan susu tanpa bayaran. Mengapakah kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti,
dan upah jeripayamu untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan, dengarkanlah aku, maka kamu akan memakan yang baik, dan kamu akan menikmati sajian yang paling lezat. Sendengkanlah telingamu dan datanglah kepadaku. Dengarkanlah, maka kamu akan hidup. Carilah Tuhan selagi Ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selagi Ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Dia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita, sebab Ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Marilah, baiklah kita berperkara, firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kimirsi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum." Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Mari kita berdoa. Hati kami bersyukur ya Allah, oleh karena anugerah-Mu yang menopang hidup kami hari demi hari. Bersyukur karena ada sahabat bagi kami, sehingga kami boleh dipulihkan secara fisik juga rohani kami, untuk mendapatkan kekuatan baru memasuki minggu-minggu hari-hari di depan kami. Terima kasih Tuhan, kami mengakui bahwa dalam perjalanan hidup kami, khususnya sepanjang minggu ini, ada banyak dosa yang kami lakukan. Mungkin kami kecewa dan marah dengan situasi saat ini. Mungkin kami mengalami kesulitan dalam kehidupan kami, kebutuhan hidup kami, sehingga kami mengeluh ya Tuhan. Ampuni kami jikalau kami tidak setia, jikalau kami meragukan pemeliharaan Tuhan. Tuhan ampuni kami, Tuhan sucikan kami. Perkenankan kami Bapa di surga beribadahmu kepadamu pada pagi hari ini. Terima kasih kiranya Engkau berkenan memberkati kami. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan penebus kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Tuhan Yesus berkata, "Damai sejahtera-Ku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu." Itulah sebabnya Bapak Ibu, orang-orang percaya mestinya tetap bersukacita meski melewati berbagai kesulitan. Ada damai sejati yang tidak bergantung situasi dan kondisi. Damai di hatiku. Bukan dari dunia, selamanya jadi milikku. Meski awan gelap yang menutupiku, ku ada damai di hatiku. Di dalam hatiku tinggalkanku bila janjinya, ku tak tinggalkanmu yang milikku. Damainya yang indah penuhi hatiku, umat semua memujinya. Gelap jadi terang, susah pun lenyaplah, Yesus sumber berkat yang indah. Di dalam hatiku Dia milikku, di dalam hatiku ada senang.
menimbulkan kesukaan, lalu mendorong kita terus memuji rahmat dan anugerah Tuhan, sehingga hidup kita berdampak pada orang-orang di sekitar kita. Ku mau puji tentang rahmat-Nya. Puji tentang rahmat dan anugerah-Mu, ku puji, ku puji. Ku mau puji tentang rahmat dan anugerah-Mu, ku mau puji tentang anugerah-Mu, agar mereka tahu setiamu dan setiamu, agar mereka tahu dan setiamu selama-lamanya. Ku mau puji tentang rahmat dan anugerah-Mu, ku puji, ku puji. Puji tentang rahmat dan anugerah-Mu, ku mau puji tentang anugerah-Mu, ku mau puji tentang rahmat dan anugerah-Mu, ku puji, ku puji. Ku mau puji tentang rahmat dan anugerah-Mu, ku mau puji tentang anugerah-Mu, agar mereka tahu dan setiamu, dan setiamu, agar mereka tahu dan setiamu selama-lamanya. Ku mau puji tentang rahmat dan anugerah-Mu, ku puji, ku puji. Ku mau puji tentang rahmat dan anugerah-Mu, ku mau puji tentang anugerah-Mu. Puji Tuhan. Bapak Ibu, kita akan berdoa bersama untuk beberapa pokok doa syafaat. Sebelumnya mari kita menyanyikan pujian kekuatan serta penghiburan. Sebuah pujian yang mengingatkan kita akan kesetiaan Allah, menguatkan dan menghibur kita, menyediakan apa yang kita perlukan hingga kita dapat melalui suka dan duka yang telah dan akan hadir dalam hidup kita. Kekuatan serta penghiburan. Kekuatan serta penghiburan diberikan Tuhan padaku. Tiap hari aku dibimbingnya, tiap jam dihibur hatiku, dan sesuai dengan firman Tuhan ku diberi apa yang ku perlu. Suka dan derita bergantian akan memperkuat imanku. Jemaat kami undang untuk berdiri. Tiap hari Tuhan besertaku, diberi rahmat-Nya tiap jam, diangkat-Nya bila aku jatuh,
halaukan musuhku kejam, yang namanya Raja Maha Kuasa, Bapa yang kekal dan abadi, beserta dalam suka dan duka, akan menguatkan hatiku. Pokok doa pertama, kita berdoa untuk pemerintah agar mampu menjaga dan memenuhi ketersediaan APD dan sarana penunjang kesehatan lainnya dalam penanganan COVID-19 ini. Kedua, kita berdoa untuk tenaga medis, dokter, perawat, petugas ambulans, petugas laboratorium, dan karyawan rumah sakit lainnya, agar diberikan kekuatan, kesehatan, dan semangat dalam melayani dan mengobati pasien positif COVID-19. Kita juga doakan pasien non-COVID-19 agar juga dapat ditangani dengan baik dan dapat diperbolehkan pulang. Mari kita berdoa bersama-sama untuk kedua pokok doa ini. Bapa yang di surga, kami bersyukur kami boleh bersama-sama berdoa untuk pekerjaan Tuhan, mendukung beberapa hal. Bapa di surga, kami terus berdoa untuk pemerintah dalam upaya kerja keras menangani penyebaran virus corona ini. Kami berdoa supaya hikmat Tuhan menyertai Presiden Jokowi dan semua pejabat sampai di daerah, boleh memperhatikan semua kebutuhan medis, peralatan medis yang dibutuhkan seperti APD, obat-obatan dan lainnya, supaya itu tetap tersedia dan dapat sewaktu dibutuhkan semua tersedia untuk menopang pengobatan bagi para pasien. Tuhan memberkati. Tuhan juga berkati para dokter, perawat, petugas ambulans, petugas lab, dan karyawan rumah sakit lainnya yang berjuang keras selama 2 bulan lebih ini untuk menolong para pasien yang terinfeksi. Berikan tubuh yang sehat, berikan semangat kepada mereka, kekuatan imun yang kuat sehingga mereka dapat menolong para pasien yang sakit ini. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk pasien yang dalam pemantauan. Tuhan juga menolong supaya mereka dapat ditangani dan cepat kuat kembali dan boleh kembali ke tengah keluarga mereka. Kami mohon kemurahan Tuhan agar pasien terinfeksi semakin berkurang, oleh karena warga semakin memahami tanggung jawabnya di dalam memutuskan penyebaran virus ini. Terima kasih Bapa di surga, belas kasih-Mu saja yang kami butuhkan untuk memulihkan bangsa dan negara kami. Dalam Kristus Tuhan kami berdoa. Kemudian kita bersyukur untuk anak-anak kita yang duduk di bangku SMP yang dinyatakan lulus pada hari ini. Doakan untuk kelanjutan studi mereka, terutama dalam situasi pandemi ini. Dan terakhir kita bersyukur atas penyertaan Tuhan bagi keluarga kita sepanjang pandemi ini, sehingga kita tetap sehat, kebutuhan hidup kita tercukupi, dan kita dapat beraktivitas meskipun dari rumah. Dan kita terus berdoa agar kita diberi kemampuan dan hikmat dalam beraktivitas di masa sulit ini, dan tetap dapat menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Mari kita bersama-sama berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan, hari ini pengumuman kelulusan untuk anak kami di SMP. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur bahwa mereka semua lulus. Kami terus berdoa Bapa di surga untuk kelanjutan studi mereka. Ada yang tetap studi di Tarakan, ada yang keluar kota. Tapi dalam kondisi saat ini tidaklah mudah bagi mereka, dan mungkin mereka juga tidak dapat pergi ke kota yang mereka tuju untuk bersekolah di sana. Kami berdoa bagaimanapun kondisinya, Tuhan tetap menyertai, memberi hikmat, sehingga studi mereka tetap berjalan dengan baik. Mungkin lewat online, anak kami dengan bijak dapat menggunakan teknologi yang ada untuk menunjang pembelajaran mereka. Terima kasih, Tuhan memberkati anak-anak kami ini. Sekolah yang sudah mereka tuju bila menjadi tempat yang baik, di mana mereka boleh menambah ilmu mereka, ilmu untuk pendidikan yang lebih tinggi, dan iman mereka, karakter mereka juga bertumbuh di dalam pengenalan yang benar akan Kristus Tuhan kami. Terima kasih. Kami bersyukur Bapa di surga atas penyertaan-Mu bagi keluarga kami masing-masing, sehingga keluarga kami tetap dalam kondisi tubuh yang sehat. Kebutuhan hidup kami di situasi ekonomi yang sulit tetap terpenuhi, dan kami dapat beraktivitas meskipun dari rumah. Terima kasih untuk berkat Tuhan ini, dan kami terus memohon hikmat Tuhan, kekuatan, kemampuan dari Tuhan, supaya kami dapat menggunakan waktu-waktu yang ada dengan baik,
kami dapat bekerja dan beraktivitas dengan baik meskipun situasi belum pulih. Dan Tuhan menolong kami pun Tuhan pakai untuk menjadi berkat bagi orang-orang sekitar kami. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami mempercayakan hidup kami, juga masa depan bangsa dan negara kami Tuhan. Kami berharap bahwa pandemi ini akan segera berlalu, seturut dengan waktu dan kehendak Tuhan saja. Terima kasih, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan penebus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, mari kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Bapak Ibu, berkat Tuhan tak hentinya dalam hidup kita. Maka marilah kita membawa persembahan kita dengan sukacita, dengan hati bersyukur. Kita pujikan ku bersukacita kerja baginya. Ku bersukacita kerja baginya, sungguh ku bersukacita. Ada sukacita dalam hatiku, ku bekerja baginya. Ku serahkan semuanya, kerja bagi Rajaku. Ada damai sukacita, ku bekerja baginya. Bersukacita kerja baginya, sungguh ku bersukacita. Tiap langkahku turut perintahnya, yang bekerja baginya. Ku serahkan semuanya, kerja bagi Rajaku. Ada damai sukacita, ku bekerja baginya. Bersukacita kerja baginya, sungguh ku bersukacita. Ku rela serahkan semua baginya, ku bekerja baginya. Ku serahkan semuanya, kerja bagi Rajaku. Ada damai sukacita, ku bekerja baginya. Kita bawa persembahan kepada Tuhan. Bapak Avandi akan pimpin kita dalam doa persembahan. Bapa, kami mengucap syukur untuk kasih Tuhan dan pemeliharaan Tuhan yang luar biasa di dalam hidup kami. Di dalam segala kondisi dan keadaan, Engkau terus memelihara dan memperhatikan kami. Kami bersukacita di dalam kondisi yang tidak nyaman sekalipun saat ini, kami boleh melihat akan kasih Tuhan, karya Tuhan yang begitu indah, yang pemeliharaan Tuhan nyata di dalam hidup kami. Ajar kami juga Tuhan di dalam segala kondisi boleh belajar meneladani Tuhan, terus juga boleh mengasihi Tuhan, dan belajar juga terus boleh memberi sebagai ungkapan syukur sukacita kami atas apa yang Tuhan sudah kerjakan di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, kami naikkan doa ucapan syukur kami hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Amin. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan mengoreksi, menghibur dan meneguhkan kita
sehingga kita dimampukan untuk lebih mengasihi Tuhan. Lebih kasihi-Mu, oh Tuhanku. Kepada Ibu Penginjil Ika kami persilakan. Mari kita bersatu dalam doa. Benar Tuhan, seperti pujian yang kami nyanyikan, bahwa seumur hidup kami ingin mengasihi-Mu Tuhan. Karena itu Tuhan, kami bersyukur untuk waktu pemberitaan firman Tuhan pada saat ini. Berkati kami semua, teduhkan hati kami, tenangkan pikiran kami, tolong kuasai diri kami sepenuhnya, sehingga firman Tuhan yang akan kami pelajari sungguh tertanam di dalam hati kami, dan kami mampu melakukannya dengan pertolongan Roh Kudus, sehingga hidup kami menjadi hidup yang menyenangkan Tuhan dan mengasihi Tuhan dimanapun berada. Terima kasih, berkatilah hamba, juga semua jemaat Tuhan, karena kami ini lemah dan terbatas, mampukan kami untuk mengerti dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita membuka bagian Alkitab kita pada hari ini terambil dari Kolose, pasal yang ketiga ayat 1 sampai yang keempat. Kolose pasal 3 ayat 1 sampai yang keempat. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama Dia dalam kemuliaan. Tema kita pada hari ini yaitu hal-hal di atas versus hal-hal yang di bumi. Jemaat yang terkasih, tidak ada salahnya sebelum kita membahas teks yang sudah kita baca bersama-sama, saya akan menjelaskan kepada jemaat sedikit tentang surat Kolose. Surat Kolose ini
disebut sebagai anak kembar dengan surat Efesus. Kenapa begitu? Karena penulisnya, temanya, dan isinya itu memiliki banyak persamaan. Ada anggapan bahkan itu yang mengatakan bahwa surat Efesus ini merupakan jiplakan dari surat Kolose. Ada banyak persamaan isi antara kedua surat ini. Keduanya ini menguraikan tentang pribadi Kristus dengan kata-kata yang mirip. Kolose maupun Efesus juga menguraikan gereja sebagai tubuh Kristus. Juga menekankan tentang pentingnya pertumbuhan gereja. Kedua surat ini pun menekankan tentang etis yang sama, tentang manusia yang lama dan manusia yang baru. Dan kalau kita perhatikan ya di Kolose 3 ayat 18 dan nanti di Efesus 5 ayat 22 dan berikutnya itu, di situ menekankan pentingnya rumah tangga. Sampai kata-katanya pun itu sama. Kita akan perhatikan sejenak. Pasal 3 Kolose ayat 18 ya, dimulai ayat 18, itu LAI memberi judul hubungan antara anggota-anggota rumah tangga. Di ayat 18 itu dimulai dengan begini, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Lanjut ayat yang ke-19, hai suami-suami, kasihilah istrimu, dan seterusnya, hai anak-anak, dan seterusnya. Dan mari kita membuka sejenak dari Efesus pasal yang kelima. Efesus 5 dimulai ayat yang ke-22 itu juga mengajarkan hal yang sama. Saya bacakan Efesus 5 ayat 22. Hai istri, tunduklah kepada suamimu. Lanjut lagi nanti, hai suami ayat yang ke-25, kasihlah istrimu. Jadi keduanya antara Kolose dan Efesus ini menekankan tentang pentingnya rumah tangga dengan kata-kata yang mirip. Nah, jemaat yang terkasih, meskipun demikian, meskipun ada persamaan, tetapi jelas antara kedua surat ini memiliki banyak perbedaan. Nah, surat Efesus ini lebih bersifat mengajar. Surat Efesus ini menguraikan tentang satu tema, tetapi Kolose ini lebih bersifat memperbaiki yang rusak, lebih banyak mengoreksi atau membetulkan apa yang salah. Kalau di surat Efesus, di mana dia juga berbicara tentang gereja, itu lebih menekankan gereja itu adalah tubuh Kristus. Sedangkan Kolose itu lebih menekankan Kristus itu adalah kepala gereja. Dan di surat Efesus itu tidak ada masalah secara konkret. Tetapi kalau di Kolose itu ada masalah-masalah konkret yang terjadi di dalam jemaat. Jadi ada banyak perbedaan. Selain itu juga di Kolose itu ada banyak argumen-argumen untuk mempertahankan kebenaran di dalam jemaat. Berbeda sekali dengan apa yang ada di dalam surat Efesus. Jemaat yang terkasih, dengan demikian kalau mungkin kita pernah mendengar ya, keotentikannya atau keasliannya itu diragukan, kita tidak perlu mempercayai hal itu. Kita tidak perlu meragukan keotentikan kedua surat ini. Kedua surat ini merupakan surat yang ditulis oleh orang yang sama, ditulis pada waktu yang sama, pada waktu dia berada di penjara Roma, dan dua surat ini pun dititipkan kepada orang yang sama, yaitu Tikhikus. Tidak perlu diragukan lagi jemaat yang terkasih, di Kolose pasal 1 ayat 1, di situ kita akan langsung temukan dari Paulus, Rasul Kristus Yesus. Jadi penulis surat Kolose ini adalah Rasul Paulus. Rasul Paulus waktu itu sedang berada di dalam penjara Roma. Dan surat ini di ayat yang kedua pun dijelaskan, ditujukan kepada saudara-saudara yang kudus dan percaya kepada Kristus di Kolose. Ini ditujukan kepada orang-orang percaya yang ada di Kolose. Jemaat yang dikasih, Paulus ini tidak pernah ke Kolose. Ini berarti jemaat yang ada di Kolose itu bukan jemaat yang didirikan oleh Rasul Paulus. Dan di Kolose pasal 2 ayat 1 pun dicatat bahwa jemaat Kolose pun itu belum mengenal Rasul Paulus secara pribadi. Jadi Rasul Paulus ini menulis surat kepada jemaat yang ada di Kolose ini berdasarkan laporan dari seseorang yang namanya Epafras. Siapa Epafras? Dia adalah seorang Kristen yang latar belakangnya adalah
agama kafir. Dia telah menjadi pelayan Kristus yang setia. Dan dia satu kali pernah mengunjungi Paulus ke Roma. Dan di dalam kunjungannya itu dia memberikan laporan kepada Paulus sebagai bapa rohaninya. Dia menceritakan bagaimana keadaan jemaat Kolose kepada Rasul Paulus. Jemaat yang terkasih, memang sebagian besar laporan yang diberikan Epafras kepada Rasul Paulus ini menyenangkan hati Paulus ya. Ini kita bisa lihat di ayat yang ketiga sampai yang kelima. Kami mengucap syukur. Jadi keadaannya Kolose ini menyenangkan hati Paulus. Tetapi meskipun demikian, itu ada ajaran sesat yang sedang mempengaruhi jemaat Kolose. Jelas ada unsur Yudaisme. Orang-orang Yahudi itu mempersoalkan keselamatan orang-orang kafir, khususnya hubungannya dengan hukum Taurat. Lalu juga ada ajaran Gnostik yang berbau mistik. Menurut mereka itu dunia roh itu lebih tinggi daripada Yesus Kristus. Hal-hal sekunder seperti makanan, minuman, hari raya, sabat, peraturan-peraturan agamawi lainnya itu dibesar-besarkan menjadi yang paling penting. Dan ada beberapa jemaat itu yang mencari hikmat yang lebih tinggi dari hikmat Yesus. Karena itulah Paulus menulis suratnya kepada jemaat yang di Kolose. Meskipun jemaat di Kolose itu bukan jemaat yang dia dirikan. Dan sekalipun dia belum pernah mengunjungi orang-orang percaya yang ada di Kolose. Hal itu tidak menjadi penghalang bagi Rasul Paulus untuk memberitakan tentang Yesus. Di dalam pasal yang pertama ayat yang ke-25 saya akan bacakan, aku telah menjadi pelayan jemaat sesuai dengan tugas yang dipercayakan Allah kepadaku. Jadi Rasul Paulus itu menjelaskan bahwa alasan dia menjadi pelayan itu karena apa? Karena kepercayaan yang diberikan Allah kepadanya, kepercayaan yang Kristus berikan kepadanya. Karena itulah dia tidak berhenti untuk memberitakan, menceritakan tentang Yesus. Karena itulah dia tidak berhenti untuk memberikan nasihat-nasihatnya kepada orang percaya, sekalipun orang percaya itu bukan orang yang dekat dengan dia, bukan orang yang kenal dengan dia. Tetapi dia melakukannya itu semata-mata ingin supaya jemaat, supaya orang-orang percaya itu sempurna di dalam Kristus. Kepercayaan yang dari Allah ini menjadi pendorong yang kuat bagi Rasul Paulus itu terus peka terhadap kehidupan rohani orang-orang percaya. Nah, mungkin ini bisa menjadi pelajaran bagi kita. Berbeda dengan kita seringkali. Ketika kita tidak kenal dengan seseorang atau kita kenal bahkan itu pun kita tidak mau menegur kalau orang itu melakukan kesalahan. Ini berbeda sekali dengan Rasul Paulus. Sekalipun orang itu bukan orang yang dekat dengan dia, orang itu tidak dia kenal, tetapi dia selalu menggunakan kesempatan itu untuk menceritakan tentang Yesus supaya orang itu bertumbuh di dalam kasih Kristus. Jemaat yang terkasih, untuk menjawab pergumulan jemaat Kolose yang tadi sudah saya paparkan, itu Rasul Paulus memulai dengan pengajaran tentang keutamaan Kristus. Kalau kita perhatikan di pasal 1 sampai pasal yang kedua, di situ Paulus menggambarkan tentang keutamaan Kristus. Siapa Kristus? Kristus itu adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Dia ada terlebih dahulu sebelum segala sesuatu. Dia adalah yang pertama yang bangkit dari antara orang mati. Dan segala kepenuhan Allah itu diam di dalam Kristus. Dan Kristuslah yang mengadakan pendamaian bagi semua manusia melalui salib Kristus. Kristus adalah pengharapan kemuliaan, dan di dalam Kristuslah tersembunyi segala hikmat dan pengetahuan. Jadi di pasal 1 dan yang kedua ini Paulus memaparkan tentang pengajaran keutamaan Kristus. Di sini Rasul Paulus ingin mengingatkan kepada jemaat Kolose dan tentunya kepada kita saat ini bahwa Injil dan karyanya, bahwa apa yang telah dilakukan Kristus itu sempurna, tidak memerlukan tambahan lain lagi. Lalu dia melanjutkan dengan nasihat-nasihat praktis. Setelah dia memaparkan tentang Kristus itu begini, utamanya Kristus, dia adalah yang begini. Lalu dia melanjutkan dengan ajaran-ajaran praktisnya sebagai dasar untuk jemaat melakukan nasihat-nasihatnya. Jemaat yang terkasih,
Tujuan Paulus menulis surat Kolose ini jelas merupakan tujuan hidup Paulus, yaitu menyatakan Kristus kepada para pembacanya, sehingga jemaat itu bertumbuh dewasa dengan mengenal dan mengasihi Dia. Karena dengan mengenal dan mengasihi Kristus, maka orang itu bisa bertumbuh. Kita akan masuk ke dalam teks kita saat ini, dari pasal yang ketiga ayat 1 sampai yang keempat. Jemaat yang terkasih, Kolose 3 ayat 1 sampai 4 ini merupakan bagian akhir dari pengajaran doktrinal Paulus. Tetapi akhir ini adalah merupakan kunci atau inti sebelum Rasul Paulus itu mengajarkan tentang hal-hal praktis kepada jemaat. Di bagian ini, Rasul Paulus itu mengingatkan kondisi orang percaya. Rasul Paulus itu mengingatkan status kita orang percaya. Siapa kita? Ini kita diingatkan. Kita perhatikan ayat yang ketiga. Pasal 3 ayat 3. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Kita sudah mati bersama Kristus ya, 3 ayat 3. Lalu kita lihat dimulai dari pasal 2, kita balik ke pasal 2 ayat 20. Apabila kamu telah mati bersama Kristus. Jadi Rasul Paulus di sini mengingatkan, mengulang sampai 2 kali bahwa kita itu sudah mati bersama dengan Kristus. Lalu dilanjutkan di pasal 3 ayat yang ke-1. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus. Jadi karya Kristus itu sempurna. Itu yang ingin Paulus gambarkan kepada kita. Bahwa kematian, penguburan dan kebangkitannya itu menyatakan kepenuhan yang kita miliki. Melaluinya kita memiliki status yang baru. Kita ini sudah dipisahkan dari kehidupan lama menjadi memiliki kehidupan yang baru. Jemaat yang terkasih, Kristus bukan hanya mati untuk kita. Dia bukan hanya menggantikan kita, tetapi penekanannya adalah kita mati bersama Kristus. Kita telah mati bersama Kristus. Jadi bukan hanya Kristus itu mati untuk dosa kita, tetapi Dia juga menghancurkan kuasa dosa itu. Jadi kita yang telah mati bersama Kristus, berarti kita juga memiliki kemenangan atas dosa. Kita memiliki kemenangan atas sifat lama kita yang mengontrol dan memperbudak hidup kita. Lalu dibangkitkan bersama dengan Kristus. Dibangkitkan itu sama halnya dengan dihidupkan. Artinya begini, sebelum kita menerima Yesus Kristus, kita itu dulunya mati. Kita itu tanpa pengharapan. Maka dibangkitkan atau dihidupkan bersama Kristus itu menunjukkan bahwa kita itu punya pengharapan. Kita tidak akan mengalami kematian kekal. Meskipun kita akan mengalami kematian jasmani, tetapi pada kedatangannya yang kedua kita itu akan dibangkitkan dan kita akan hidup bersama Dia di surga. Bangkit bersama Kristus itu juga menunjukkan siapa kita yang dahulu dan siapa kita yang sekarang. Kita dulu memiliki hidup yang lama. Roh jiwa kita itu belum menjadi milik Allah. Kita berada di bawah kuasa dosa. Tetapi sekarang kita yang sudah dibangkitkan bersama Kristus, berarti kita memiliki hidup yang baru di dalam Kristus. Kita ini miliknya Kristus. Alasan yang mendasar inilah yang menjadi dasar nasihat Paulus kepada jemaat Kolose untuk mencari hal-hal di atas, seperti tema khotbah kita pada hari ini, hal-hal yang di atas. Carilah perkara yang di atas. Rasul Paulus mengulangi nasihat ini sebanyak 2 kali. Kita perhatikan di ayat yang pertama dari pasal yang ketiga. Bagian yang kedua, carilah perkara yang di atas. Lalu lanjut di di ayat yang kedua, pikirkanlah perkara yang di atas. Paulus menekankan untuk kita yang pertama, carilah perkara yang di atas, lalu pikirkanlah perkara yang
di atas. Carilah perkara yang di atas. Istilah Yunani yang dipakai ini seteo dalam bentuk present tense. Ini menunjukkan, bisa berarti bahwa jemaat Kolose itu sedang melakukan hal itu dan harus terus melakukan kegiatan itu. Atau bisa jadi artinya mereka belum melakukannya, tetapi kegiatan itu, mencari itu harus mereka lakukan dan harus menjadi kebiasaan mereka. Tetapi kalau kita kembali ke konteks jemaat Kolose, seperti tadi sudah saya paparkan sedikit bahwa ada komentar positif dari Rasul Paulus kepada mereka, ya. Paulus ini bersyukur, senang dengan keadaan Kolose. Berarti Rasul Paulus ini bersyukur karena jemaat Kolose ini sudah melakukan hal ini, mencari hal di atas. Nah, jangan berhenti. Ini kamu harus lakukan terus menerus. Jemaat yang terkasih, apa yang biasanya kita cari itu adalah apa yang hati kita inginkan. Benar ya? Kalau saya menginginkan siomay, maka saya akan cari penjual siomay yang enak. Saya suka siomay soalnya, pasti saya akan cari yang enak. Kalau hati tidak menginginkan, kalau hati saya nggak ingin, saya akan cari siomay sembarangan aja. Nggak enak nggak apa-apa. Tetapi karena hati saya ingin, pasti saya akan milih, oh di situ penjual siomay yang enak. Jadi ketika Rasul Paulus memberikan nasihat kepada jemaat Kolose untuk mencari hal-hal di atas, ini sama artinya bahwa kita itu harus mencari apa yang hati kita inginkan. Nah, hati ini haruslah menginginkan hal-hal yang di atas. Itu yang dimaksud Paulus. Hati kita itu harus menginginkan hal-hal yang di atas. Mencari, berarti hati kita itu harus mencari hal-hal yang di atas. Bukan berhenti hanya hati kita, tetapi berlanjut. Pikirkanlah perkara yang di atas. Istilah yang dipakai proneo ini menunjuk kepada pikiran dan sikap. Jadi tidak berhenti hanya mikir saja, tetapi diwujudkan dalam tindakan. Berarti kita harus memikirkan, kita harus memusatkan perhatian kita harus berkonsentrasi pada atau memperhatikan hal-hal yang di atas. Jemaat yang terkasih, kita harus termotivasi menjalani hidup yang baru. Fokus kita itu adalah pada hal-hal yang di atas, bukan pada hal-hal yang di bumi, sekalipun saat ini kita masih hidup di dalam dunia. Tetapi prinsip-prinsip dunia tidak berlaku di tempat kita hidup. Ini maksudnya apa? Jemaat yang terkasih, ini berarti bahwa seluruh keberadaan kita, hati kita, pikiran kita, sikap kita itu harus fokus kepada Kristus yang ada di atas. Segala yang kita kerjakan, segala yang kita lakukan itu harus dengan motivasi untuk memuliakan Kristus. Jemaat yang terkasih, hal-hal yang di atas ini Rasul Paulus kontraskan dengan hal-hal di bumi, seperti yang dialami oleh jemaat Kolose. Karena pengaruh guru-guru palsu, mereka itu lebih memikirkan hal-hal yang di bumi. Mereka itu lebih memikirkan hal-hal lahiriah. Mereka mengekang diri, tidak makan, tidak minum ini dan itu. Mereka mementingkan hal-hal lahiriah seperti perayaan-perayaan, Sabat, hari raya, puasa, dan lain sebagainya. Jemaat yang terkasih, jika kita melakukan hal itu tidak selalu salah. Tidak salah jika kita melakukannya dengan motivasi yang benar. Namun tidak demikian dengan yang dilakukan oleh jemaat Kolose. Mereka melakukan semuanya itu, menahan diri untuk tidak makan ini dan itu. Mereka melakukan upacara-upacara keagamaan, mereka puasa dan lain sebagainya itu dengan motivasi yang keliru. Mereka itu ingin mencari kepuasan diri mereka sendiri. Mereka melakukan semuanya itu karena mereka ingin dipuji. Mereka ingin dilihat taat oleh orang lain, dan lebih parah lagi mereka itu menjadi hakim bagi orang lain. Mereka itu menghakimi orang yang tidak melakukan seperti yang mereka lakukan dan menganggap orang yang tidak melakukan itu sebagai orang yang tidak rohani. Jadi nasihat Rasul Paulus ini mengingatkan jemaat Kolose supaya mereka itu tidak terseret di dalam ajaran yang demikian.
Jangan ada satupun dari dunia ini apapun itu memperbudak kita. Kenapa? Karena kita itu sudah menerima Kristus dan kita itu hidup di dalamnya. Jadi hendaknya hidup kita itu memuliakan Allah. Harusnya yang menjadi alasan kita melakukan segala peraturan-peraturan agamawi itu adalah karena Kristus, bukan fokus pada diri sendiri. Karena kasih kita kepada Kristus dan karyanya itu sudah sempurna. Makanya kita harus fokus kepada hal itu. Dan apapun yang kamu lakukan sekali lagi di dalam dunia ini, hendaklah untuk Kristus dan untuk kemuliaannya. Gambarannya itu seperti dua orang gitu ya, laki-laki dan perempuan yang sepakat untuk menikah. Sepasang kekasih ingin memulai hidup yang baru, mereka menikah. Maka masing-masing pasangan itu harus memikirkan atau mencari kebahagiaan pasangannya. Coba jemaat yang terkasih bayangkan kalau salah satu pasangan, bahkan dua-duanya itu masih memikirkan terus, masih mencari terus pasangan yang sebelumnya. Yang difikirkan itu adalah kebahagiaan pasangan yang sebelumnya. Apa yang terjadi? Pasti pasangan itu akan selesai dengan berantakan. Demikian juga hidup kita orang-orang percaya saat ini. Kita ini saat ini sudah memiliki hidup baru bersama dengan Kristus. Maka kita juga harus memikirkan dan mencari hal-hal yang menyenangkan hati Kristus. Tidak pantas kalau kita itu masih memikirkan hidup lama kita dan begitu menikmati dosa lama kita. Jemaat yang terkasih, secara praktis hal-hal di atas dan hal-hal di bawah ini Paulus jelaskan pada bagian selanjutnya, di ayat yang kelima dan seterusnya. Hal-hal di bawah, hal-hal duniawi yang harus kamu tinggalkan itu adalah percabulan, hawa nafsu, keserakahan, penyembahan berhala, kemarahan, kejahatan, fitnah, perkataan kotor, dan segala hal yang buruk. Inilah hal-hal yang merupakan kelakuan manusia lama kita. Tinggalkanlah ini dan milikilah kelakuan yang baru. Apa itu? Milikilah kemurahan, milikilah kasih, milikilah kelemah lembutan, milikilah kesabaran, hati yang mau mengampuni dan lain sebagainya. Sehingga melaluinya Kristus dikenal dan dimuliakan. Di dalam Filipi, Rasul Paulus menyebut hal-hal yang harus kita pikirkan itu adalah sebagai hal-hal yang benar, hal-hal yang adil, hal-hal yang suci, hal-hal yang manis, hal-hal yang sedap didengar dan yang disebut kebajikan. Itu yang harus kita cari dan harus kita kejar. Jemaat yang terkasih, kita kembali ke pasal 3 ayat yang keempat. Di situ ada penegasan dari Rasul Paulus yang sangat menakjubkan, menghibur kita tentunya. Saya akan baca. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Bagian yang pertama, apabila Kristus yang adalah hidup kita. Ini memiliki gagasan yang sama dengan Filipi 1 ayat 21. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Juga memiliki gagasan yang serupa dengan Galatia 2 ayat 20. Namun aku hidup, tetapi bukan aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Berarti pasal 3 ayat yang keempat ini menjelaskan kepada Kristus. Kalau Kristus itu sudah menjadi fokus hidup kita, kalau Kristus itu sudah menjadi segala-galanya bagi kita, kalau karakter kita, karakter yang kita contoh itu adalah karakter Kristus, maka kemuliaan itu menanti kita. Tadi sudah saya bacakan ayat 4 bagian akhir. Kamu pun akan menyatakan diri bersama Dia dalam kemuliaan. Pada saat Dia datang yang kedua kali nanti, maka kita akan bersama-sama Dia di dalam kemuliaan. Tentunya ini satu penghiburan yang luar biasa bagi kita orang percaya. Dorongan yang kuat bagi kita untuk mencari dan memikirkan hal-hal yang di atas, menjadikan Kristus yang utama, menjadikan Kristus fokus hidup kita. Jemaat yang terkasih, mari kita renungkan bersama-sama. Apa sih yang selama ini menjadi fokus hidup kita?
Apa sih yang selama ini menjadi tujuan hidup kita? Mungkin ada dari kita yang akan menjawab, kesenangan itu adalah fokus hidup kita. Ketika fokus hidup kita itu adalah kesenangan, maka kita akan melakukan segala sesuatu itu untuk senang-senang. Aku makan untuk senang-senang, aku bekerja untuk senang-senang, aku menikah untuk senang-senang. Nah, kalau pas pernikahannya tidak senang, berarti apa yang akan terjadi? Aku pun melayani untuk kesenanganku. Jadi ketika kita tidak senang saat melayani, maka kita akan berhenti melayani. Itu ketika fokus hidup kita itu adalah kesenangan. Lalu mungkin ada beberapa kita yang memiliki fokus hidup itu adalah hobi kita. Ketika kita memiliki fokus hidup itu adalah hobi kita, maka kita akan merelakan waktu kita untuk hobi kita. Bahkan kita akan merelakan istri, suami, anak-anak kita, bahkan Tuhan demi hobi kita. Mungkin lain lagi ada yang menjawab, fokus hidupku itu adalah uang. Ketika kita menjadikan uang sebagai fokus hidup kita, maka kita akan memandang uang itu sebagai segalanya. Segalanya itu dihitung dengan uang. Waktu adalah uang. Keluarga pun tidak dianggap lebih penting daripada uang. Apalagi hal-hal rohani. Merasa tidak penting dengan hal rohani. Karena segala sesuatu itu diukur dengan uang. Dan mungkin ada beberapa kita juga yang berkata, pekerjaan itu adalah fokus hidupku. Jika fokus hidup kita itu adalah pekerjaan, maka kita akan menghabiskan waktu, tenaga kita itu demi pekerjaan kita. Tidak ada seorang pun, tidak ada siapapun yang boleh mengganggu pekerjaanku. Segala-galanya itu adalah pekerjaan. Waktuku kuhabiskan untuk pekerjaan, tidak peduli dengan hal yang lain. Dan mungkin masih ada fokus hidup yang lain yang kita miliki. Jemaat yang terkasih, Rasul Paulus melalui surat Kolose ini memberi nasihat kepada jemaat Kolose juga kepada kita saat ini. Nasihatnya ini bukan nasihat yang ekstrim, bukan berarti bahwa kita orang-orang yang sudah percaya Yesus itu tidak boleh memikirkan pekerjaan, bukan berarti kita itu tidak boleh memikirkan kesenangan, bukan berarti kita tidak boleh memikirkan uang, bukan berarti kita tidak boleh memikirkan pendidikan dan lain sebagainya. Tetapi Rasul Paulus ini mengingatkan supaya hal-hal duniawi itu, hal-hal yang di bumi itu tidak menjadi fokus hidup kita. Kenapa? Karena hal-hal itu sifatnya sementara. Kita tidak ada selamanya di dunia ini, dan yang kita miliki itu pun bisa hilang. Lagi-lagi, Kristus harusnya menjadi fokus hidup kita, karena kita ini adalah miliknya. Jemaat yang terkasih, dalam situasi sulit yang kita alami saat ini karena pandemi COVID-19, apa yang menjadi fokus hidup kita? Kristus atau dunia dan segala permasalahannya? Seperti kekhawatiran akan kesehatan kita, kekhawatiran akan apa yang kita makan, kekhawatiran akan kejahatan, kekhawatiran bagaimana masa depan dan aku dan keluargaku. Jika Kristus tetap menjadi fokus hidup kita dalam masa sulit ini, itu akan terlihat dari cara kita menyikapi, cara kita bersikap dalam keseharian kita di rumah kita. Makin bertekunkah kita di dalam doa dalam situasi yang sulit ini? Makin bertekunkah kita merenungkan firman Tuhan? Apakah kita menggunakan waktu-waktu kesempatan yang ada ini untuk bersekutu bersama keluarga kita, tekun beribadah meskipun dengan cara yang sangat terbatas? Atau sebaliknya, dalam situasi yang sulit saat ini kita terpuruk dalam kerohanian kita karena kita tertekan oleh kekhawatiran dunia. Kita harus ingat lagi, sekalipun kita tidak mendapat bagian di bumi ini, ada janji bahwa kita itu akan bersama-sama Kristus. Karena tempat kita memang bukan di sini, ada batasnya kita di dunia ini. Jadi seharusnya penderitaan, wabah, bencana, penganiayaan, apapun itu tidak mencemaskan hidup kita. Segala hal yang ada di dalam dunia ini harusnya tidak mengubah fokus hidup kita. Dalam segala sesuatu, dalam segala keadaan, dalam situasi apapun, mari jadikan Kristus fokus hidup kita. Pikirkan hal-hal yang di atas, yang memuliakan
Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Dengan kemampuan kami sendiri kami menyadari, sulit untuk kami melakukan firman-Mu. Tetapi tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Roh-Mu yang ada di dalam setiap kami orang percaya itu memampukan kami. Tuhan, tolong kami dalam segala situasi hidup kami untuk menjadikan Engkau yang utama di dalam hidup kami. Karena memang hidup kami ini adalah milik-Mu. Engkau sudah memberikan segala-galanya untuk kami. Jadi sudah selayaknya kami hidup untuk terus melayani Tuhan sepanjang umur kami. Terima kasih, hamba selesai berbicara. Kami mohon pertolongan-Mu memberkati kami semua menjadi pelaku firman Tuhan dalam keseharian kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan hari ini mengingatkan kita untuk memikirkan kembali apa sebenarnya yang menjadi prioritas hidup kita. Jika kita memilih Yesus, maka memikirkan mencari hal-hal di atas, itu yang menjadi fokus kita. Mari kita pujikan lagu respon kita, Aku Memilih Yesus. Hampiri
kita akan mengakhiri ibadah ini. Jemaat dipersilakan berdiri. Doksologi, doa berkat, dan amin song akan dipimpin oleh gembala jemaat. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa, pohon selamat sumber berkat. Amin. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kiranya keutamaan Kristus menjadi pengharapanmu yang sempurna dan sejati. Dan keutamaan Kristus itu pula yang menjadi motivasi untuk hidup memuliakan Dia. Isilah hari-harimu untuk melayani Dia dan memuliakan Dia. Terimalah berkat-Nya. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus memberkati dan menyertai hidup saudara hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Dipersilahkan duduk, silahkan mengambil waktu teduh, selanjutnya akan disampaikan warta jemaat. Bapak Ibu, mari kita bersama memperhatikan beberapa pengumuman berikut ini. Demikian pengumuman hari ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.